Oke, terima kasih untuk mahasiswa yang hari ini sudah hadir di pertemuan pertama dari mata kuliah analisis dan pemodelan perangkat lunak gitu ya. Saya share materi ya. Oke, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. oke, kita mulai ya. Terima kasih untuk mahasiswa yang hari ini sudah hadir di pertemuan pertama untuk mata kuliah analisis pemodelan perangkat lunak ya. Nah, di sini saya akan coba membacakan kontrak perkuliahannya, apa saja yang harus kalian siapkan dan harus kita sama-sama sepakati untuk perkuliahan sampai dengan akhir semester nanti. Nah, untuk mata kuliah ini, itu nanti bertujuan membekali kalian atau mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan teknik analisis ya, khususnya untuk merancang perangkat lunak. Terus nanti diharapkan mahasiswa juga mampu melakukan analisis, desain perangkat lunak, skala kecil, secara mandiri, dan secara skala besar secara berkelompok gitu ya. Nah, ruang lingkup materi yang akan kita pelajari sampai dengan akhir semester nanti, salah satunya ada pengantar rekayasa perangkat lunak ya secara umum ya. Sebenarnya untuk rekayasa perangkat lunak sendiri, khususnya ada mata kuliah khusus setelah mata kuliah analisis model perangkat lunak. Yang kita pelajari di analisis model perangkat lunak ini adalah alat-alatnya ya. Alat-alat yang akan dikenalkan oleh eh, kalian nanti untuk kalian pelajari. Nanti ada konsep sistem informasi, analisis kebutuhan, pemodelan data, di mana pemodelan data nanti kalian akan dikenalkan dengan IRD, yang sebenarnya nanti itu ada mata khusus yaitu mata kuliah sistem basis data. Tetapi menjadi seorang sistem analis atau seorang yang bertugas mendesain suatu aplikasi, maka kalian harus menguasai juga model proses. Itu nanti ada pemodelan proses dan objek gitu ya. Nanti akan kalian dikenalkan dengan tool-tool seperti UML, data flow diagram, terus ada waterfall untuk model-model pengembangan perangkat lunak ya. Terus kalian juga akan dikenalkan dengan desain antarmuka pengguna, terus ada desain arsitektur, sampai dengan pemahaman ya tentang bagaimana mengembangkan perangkat lunak yang sering kita sebut dengan software developer life cycle. Nah, untuk topik dan materi sampai dengan akhir semester itu diantaranya di pertemuan pertama itu ada pengantar sistem analis dan desain. Terus ada nanti di pertemuan kedua itu sistem analis dan pengembangan sistem informasi. Nanti di pertemuan ke-8 itu ada evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester. Nah, yang terpenting itu jangan lupa di pertemuan ke-15 itu kalian akan diminta untuk mengerjakan suatu proyek ya, di mana berkelompok. Nanti akan dipresentasikan di pertemuan ke-15. Nah, buku referensi yang digunakan untuk mata kuliah analisis penilaian perangkat lunak ini, itu ada beberapa buku yang saya gunakan. Salah satunya ada Alan Dennis, yaitu Sistem Analis dan Desain. Terus ada Sally, Sistem Analis dan Desain. Terus ada Essential of System Analysis dan Desain dari Valasik. Terus ada juga Sistem Analis dan Desain dari Kendall dan Kendall ya. Itu yang referensi yang saya gunakan. Nah, ini referensi kalian bisa akses di sistem pembelajaran daring kita, yaitu Sepada. Nah, ini tadi yang sudah disinggung sedikit tentang final proyek, proyeknya ya. Nah, final proyek ini dikerjakan oleh mahasiswa secara berkelompok ya, minimal dan maksimal 4 mahasiswa. Kalian diminta untuk membuat desain aplikasi ya, di mana topiknya kalian boleh memilih. Boleh e-commerce, layanan pendidikan, kesehatan, portofolio.
ataupun layanan jasa. Bisa juga di luar tema-tema atau topik yang sudah saya sediakan. Nah, luarannya apa? Luarannya adalah desain ya, UI UX, Figma, dan poster, dicetak ukuran A3 standar percetakan, terus ada aplikasi dan dipresentasikan. Nah, untuk aplikasi ini, kalian harus mengembangkan aplikasinya sesuai dengan analisis dan perancangannya. Nah, khusus aplikasi ini sudah bisa running 90%, itu sudah oke ya. Jadi targetnya itu. Nah, tugas dikumpulkan dan dipresentasikan pada pertemuan ke-15. Nah, kita masuk di pertemuan pertama. Di hari pertama ini kita kuliah, yaitu mata kuliah analisis dan pemodal perangkat lunak, di mana pertemuan sesi pertama ini kita akan membahas tentang pengantar sistem analis dan desain. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini, di mana kalian lihat nanti setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu untuk menjelaskan salah satu dampak dari teknologi informasi terhadap strategi bisnis dan keberhasilan usaha. Dan kalian juga diharapkan nantinya bisa mendefinisikan sistem informasi serta menjelaskan komponen-komponennya. Terus juga nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan bagaimana profil dan model dapat merepresentasikan fungsi dan operasi bisnis. Minimal nanti kalian bisa mengetahui apa itu profil dan operasi bisnis suatu organisasi. Dan kalian juga diharapkan bisa menjelaskan bagaimana dampak internet mempengaruhi strategi bisnis dan hubungan antar organisasi. Yang terakhir, diharapkan juga nanti setelah pertemuan ini selesai, kalian bisa mengidentifikasi berbagai jenis sistem informasi serta menjelaskan pihak-pihak yang menggunakannya atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangannya gitu ya. Oke, kita masuk. Salah satunya adalah dampak dari teknologi informasi. Nah, kalau kita bicara dampak dari teknologi informasi, kita harus tahu dulu apa itu teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi itu bisa kita sebut kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan oleh manusia untuk mengolah, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Nah, teknologi informasi ini biasanya sering disebut dengan infrastruktur ya. Sering umum masyarakat menyebutnya dengan infrastruktur. Nah, salah satu bentuk penerapan teknologi informasi apa ya? Jaringan komputer gitu ya, aplikasi di perusahaan, saling berbagi informasi dan sebagainya macamnya. Nah, salah satu yang lagi in saat ini, khususnya di tahun-tahun 2025 ini, salah satunya adalah Internet of Things. Jadi Internet of Things ini bisa dikatakan suatu perangkat ya yang dilengkapi sensor yang biasanya sering kita sebut dengan akuator. Biasa alat-alat ini punya kemampuan untuk memproses, ya, mengolah data, saling bertukar informasi. Nah, yang lebih khusus tadi adalah bertukar informasinya ini melalui jaringan komunikasi atau internet. Salah satu penerapan dari Internet of Things ini banyak ya, munculnya apa namanya pertanian pintar gitu ya, hidroponik yang bisa dikontrol dengan smartphone, ada juga traffic light, terus pendeteksi wajah dan sebagainya macamnya yang biasanya ditaruh di apa namanya di lampu merah dan lain-lainnya. Itu salah satu penerapan Internet of Things. Terus ada lagi penerapan IoT, misalnya parkir cerdas, terus untuk pertanian. Nah, itu yang lagi insight ini. Pemberian pakan otomatis itu salah satu bentuk Internet of Things. Nah, berikutnya itu pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem ini biasanya dikembangkan oleh individu yang memiliki kualifikasi teknis. Ya, jadi biasanya orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem ini salah satunya adalah seorang sistem analis, ada juga developer atau project manager. Nah, untuk mata kuliah analisis pemodern perangkat lunak ini, kita berperan menjadi seorang sistem analis nantinya. Bagaimana kita melakukan perencanaan, analisis gitu ya, perancangan dan desain suatu perangkat lunak.
Di sisi lain juga kita akan belajar nanti bagaimana membuat project gitu ya, penjadwalan dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu analisis dan perancangan sistem. Nah, kalau kita bicara tentang analisis dan perancang sistem, itu merupakan suatu proses ya, proses yang bertahap yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi yang berkualitas. Biasanya tahapan-tahapan dalam melakukan analisis dan perancangan ini berkaitan erat dengan model-model proses. Salah satunya misalkan waterfall, prototype, spiral, dan lain-lain. Itu model-model proses yang bisa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perancangan, tahap perancangan pengembangan perangkat lunak. Nah, siapa yang mengembangkan sistem? Nah, tadi kita sudah singgung di awal bahwa dalam pengembangan sistem itu banyak stakeholder yang terlibat. Ada programmer, ada sistem analis, ada developernya, terus ada manajer proyeknya. Nah, itu yang terlibat di dalam pengembangan sistem. Nah, kalau kita bicara pengembangan sistem, kalau secara tradisional, perusahaan yang mengembangkan sistem informasinya sendiri, biasanya perusahaan-perusahaan atau organisasi yang memiliki divisi atau unit kerja bidang teknologi informasi, biasanya mereka bisa membuat sendiri. Nah, aplikasi yang dibuat sendiri ini disebut dengan in-house. Atau bisa juga suatu organisasi kalau tidak mau membuat, biasanya membeli sistem. Biasanya beli dari luar, kita bisa memesannya melalui vendor-vendor tertentu. Nah, di saat ini, maksudnya saat-saat sekarang, banyak perusahaan juga yang memang mau praktis ya. Jadi bisa menggunakan opsi, menggunakan alidaya atau outsourcing. Meminta pihak ketiga itu membuat, sekaligus juga mengelola. Jadi perusahaan itu tinggal gunakan saja. Nah, itu bisa menggunakan model alih daya. Tentu saja mengembangkan sendiri dan outsourcing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau yang secara perusahaan yang memiliki unit sendiri, dia bisa mengembangkan sendiri, itu jauh lebih baik ya. Dibandingkan kita mengambil model alih daya. Sebenarnya ada keuntungannya juga kalau kita memilih alih daya. Jadi menggunakan outsourcing gitu ya. Jadi kita tidak perlu menyiapkan infrastruktur. Cukup kita siapkan internet, kita sudah bisa menggunakan aplikasinya tanpa harus ribet di setiap waktu untuk melakukan pemeliharaan. Nah, biasanya kalau kita menggunakan outsourcing, itu biasanya ada charge-nya, apa itu per bulan, per 3 bulan, per tahun, tergantung kontrak dari perusahaan dengan vendornya. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep dari komponen dari sistem informasi. Di dalam sistem informasi itu ada istilah sistem data dan informasi. Sistem bisa kita artikan sekumpulan komponen yang saling terkait. Kalau data ini bisa kita sebut juga fakta, fakta atau fakta dasar yang menjadi bahan mentah bagi sistem. Biasanya sistem yang nanti akan mengelola data tersebut. Nah, informasi adalah data yang telah diolah menjadi output ya. Biasanya informasi tersebut digunakan oleh top level manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, ini salah satu bentuk komponen dari sistem informasi. Ada sistem, data, dan informasi. Jadi data diolah, diproses, ditransformasi, diseleksi, dikelompokkan, dimanipulasi sehingga menjadi satu informasi. Biasanya informasi inilah yang nanti akan digunakan oleh top level manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang konsep sistem. Nah, sekarang apa sih sebenarnya konsep sistem itu sendiri ya? Jadi kalau kita mengacu pada pemahaman bahwa sistem tadi merupakan kumpulan atau elemen atau komponen yang saling berinteraksi, tentu saja untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ilustrasinya salah satunya adalah pencucian mobil ya. Jadi ada input, proses, dan output. Nah, inputnya kita ilustrasikan mobil yang kotor tadi, kita coba cuci di car wash, diproses ya, diproses dengan menambahkan sabun, air, digosok gitu ya, sehingga nanti outputnya
mobil tersebut menjadi bersih. Nah, ilustrasi dari konsep sistem seperti itu. Nah, tadi sudah ada konsep sistem. Nah, sekarang lebih luas lagi, yaitu apa sih sebenarnya sistem informasi? Nah, sistem informasi adalah sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan, yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, menyebarkan, dan menyebarkan data dan informasi, serta memberikan reaksi korektif ya atau mekanisme umpan balik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu sistem informasi. Tetapi untuk yang dianalisis oleh mereka lunak ini, kita secara harfiahnya kita anggap sistem informasi itu suatu aplikasi yang digunakan oleh organisasi. Untuk lebih mudahnya seperti itu dulu. Nah, selanjutnya di dalam sistem informasi itu ada namanya sistem informasi berbasis komputer atau computer based information system. Biasanya cirinya adalah memiliki 6 komponen. Salah satunya adalah hardware, software, telekomunikasi, database, prosedur, people gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem informasi berbasis komputer itu, ya salah satunya ya harus ada perangkatnya. Aplikasi tersebut berjalan di mana kalau nggak ada perangkatnya gitu ya. Terus ada softwarenya atau aplikasinya untuk bisa saling berhubungan antar organisasi, maka harus ada jaringan internetnya atau telekomunikasinya. Terus untuk nyimpen datanya biasanya kita menggunakan database. Kalau prosedural ini biasanya lebih kepada prosedur ya, SOP bagaimana menjalankan suatu sistem tersebut. Terus ada yang menggunakan yaitu orang atau sering disebut dengan people. Nah, inilah komponen-komponen yang ada di dalam computer based information system. Nah, kalau kita bicara tentang mata kuliah analisis pemulihan perangkat lunak, salah satunya kita harus memahami bisnis ya. Nah, di sini saya gambarkan bahwa seorang profesional teknologi informasi itu harus memahami bagaimana suatu perusahaan beroperasi ya agar dapat merancang sistem yang efektif dan berhasil. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang yang profesional di bidang IT atau sistem analis, ketika bertugas untuk merancang suatu aplikasi, minimal kita harus memahami ya, bisa memahami ya, bagaimana organisasi itu beroperasi. Nah, di sisi lain, ketika kita juga harus bisa memahami situasi bisnis, bagaimana perusahaan itu beroperasi, maka kita juga harus tahu bagaimana situasi bisnis ya, tentu saja dari karakteristik yang berbeda-beda. Ada contoh misalkan organisasi yang bergerak di bidang toko retail, medis, jaringan hotel gitu ya. Tentu saja bisnis prosesnya berbeda-beda. Kalau toko retail ada penjualan, kalau praktik medis biasanya ada rekam medis gitu ya, ada dokter dan lain-lainnya. Makanya dengan kita memahami bisnis proses, dengan hal-hal itu tadi kita bisa merancang suatu aplikasi yang lebih efektif dan diharapkan lebih berguna untuk organisasinya gitu ya. Nah, selanjutnya kita harus juga memahami profil bisnis dan proses bisnis. Kalau profil bisnis itu biasanya berhubungan dengan gambaran umum ya, visi, misi, struktur organisasi, produk, layanan, pelanggan, pemasok, pesaing gitu ya. Kalau proses bisnis itu ya bagaimana organisasi itu berjalan ya, seperti transaksi ya, terus ada peristiwa tertentu, biasanya jual beli ya itu salah satu bentuk proses bisnis. Nah, kalau kita sudah paham profil bisnis dan proses bisnis, kita dengan mudah merancang suatu aplikasinya nanti. Nah, di sisi lain dalam pengembangan perangkat lunak ini atau tahapan dalam pengembangan perangkat lunak ini ada pengaruh dari internet ya. Di 2005 itu tahun-tahun yang lagi konsep dari apa namanya konsep dari e-bisnis ya. Nah, di mana dalam e-bisnis itu banyak model-modelnya. Nah, salah satunya adalah
eh, e-commerce gitu ya. Nah, e-commerce ini banyak model-modelnya ya. Salah satunya adalah B2C atau business to customer. Biasanya perusahaan-perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen ya. Misalkan Matahari, mereka menjual secara online produk-produk Matahari ke konsumen. Nah, itu biasanya disebut dengan business to customer. Berbeda dengan business to business ya. Kalau business to business itu transaksi bisnisnya memiliki volume yang jauh lebih besar dibandingkan B2C. Nah, berikutnya ini salah satu contoh dampak dari internet ya. Salah satunya adalah perusahaan yang namanya Amazon. Amazon ini tahun 90-an mereka menjual buku itu dari garasi mobil gitu ya. Yang dijual itu salah satunya adalah buku-buku bekas. Nah, di tahun atau di era tahun 90-an itu di Amerika lagi in internet. Nah, maka mereka mengadopsi internet, mencoba menjual buku tadi secara online, maka muncullah aplikasi yang namanya Amazon.com ini. Jadi mereka bisa menjangkau lebih dari 250 negara ketika menjual produk-produknya. Kalau sekarang tidak hanya buku yang dijual oleh Amazon ya, produk-produk rumah tangga, lain-lainnya bisa diakses di Amazon. Nah, berikutnya contoh dari internet. Nah, kita juga bisa membeli barang-barang bekas itu secara online ya, itu melalui aplikasi yang namanya OLX. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak, nantinya kalian juga harus tahu alat-alat yang digunakan, baik itu perangkat, metode, atau aplikasi ya, yang biasanya digunakan untuk mendukung proses analisis, perancangan, pembangunan, pengujian, sampai dengan pemeliharaan sistem. Banyak sekali alat-alat yang bisa dipakai atau software yang bisa dipakai untuk merancang itu. Salah satunya Microsoft Visio ya. Biasanya digunakan untuk menggambar data flow diagram, flowchart gitu ya. Terus software lain yang serupa dengan Microsoft Visio itu ada Edrawmak ya. Itu fungsinya untuk buat bagan-bagan juga. Terus ada namanya Microsoft Project. Biasanya Microsoft Project ini digunakan untuk penjadwalan proyek, penugasan, mengelola waktu dan sebagainya macamnya. Personil itu ada bisa kita menggunakan Microsoft Project. Selanjutnya ada aplikasi seperti Star UML, Relational Rules, Asta Profesional ini merek berbeda tetapi fungsinya sama. Biasanya digunakan untuk mendesain UML seperti use case, activity diagram, sequence, itu bisa menggunakan ketiga software ini. Nah, selanjutnya ada namanya Balsamic Mockup yang biasanya digunakan untuk menggambar wireframe dan mockup gambaran kasar prototipe dari suatu aplikasi ya. Ada juga selain Balsamic itu ada pensil, wireframe dan mockup juga fungsinya untuk menggambarkan mockup desain. Nah, selain Balsamic dan pensil ada lagi yang aplikasi yang powerful ya, yaitu Figma. Nah, yang lagi insight ini. Nah, di dalam pengembangan sistem itu nanti khusus ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian akan dikenalkan dengan beberapa metode dalam pengembangan sistem. Salah satunya itu ada analisis terstruktur ya. Ini hanya pendekatan ya. Analisis terstruktur ini biasanya kita menggunakan alat bantu seperti data flow diagram untuk menggambarkan suatu sistem informasi. Kalau kita ingin pendekatannya berorientasi objek, biasanya kita menggunakan diagram yang namanya UML. Nah, ada juga yang namanya metode Agile. Nah, yang lagi in saat ini yaitu metode Agile atau metode tangkas. Nanti ketiga metode ini akan dipelajari di pertemuan yang berbeda untuk mendalaminya. Nah, kalau kita bicara tentang analisis pengembangan perangkat lunak, ada seorang personal ya yang sering disebut dengan analis sistem, yaitu seorang profesional yang bertugas menyelidiki, menganalisis, merancang, mengembangkan, mengevaluasi ya, sistem informasi dalam suatu perusahaan. Jadi sebenarnya mata kuliah ini mengajarkan kalian seolah-olah kalian menjadi seorang sistem analis gitu ya.
Nah, rangkuman untuk pertemuan pertama ini tadi sudah dibahas di awal, yaitu tentang teknologi informasi. Tadi di teknologi informasi itu mengacu pada kombinasi ya, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan telekomunikasi ya, untuk saling berbagi informasi. Tadi juga sudah dijelaskan computer based information system ya, dengan 6 komponen, people, prosedur, database, apalagi tadi ada software, hardware gitu ya. Terus ada juga pendekatan-pendekatan dalam pengembangan sistem informasi yang nantinya akan dipelajari khusus di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada analisis terstruktur ya, biasanya kita menggunakan data flow diagram, flow chart untuk menggambarkannya. Ada juga yang pendekatan berorientasi objek, biasanya menggunakan diagram seperti UML. Nanti di dalam UML itu ada berbagai macam diagram yang bisa digunakan seperti use case, kelas diagram dan lainnya. Ada juga model-model seperti model Agile yang in saat ini. Nanti ada pertemuan khusus yang akan kita pelajari, akan kita dalami di setiap pendekatan-pendekatannya. Nah, itu untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari mahasiswa yang ingin bertanya, mungkin boleh. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Nah, jadi pesan saya tadi di awal kita ada final project ya yang harus kalian siapkan, yang harus kalian kumpulkan dan presentasikan pada pertemuan ke-15. Itu ya. Cukup sekian. Terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amin.